Kerajaan Allah. Selamat datang dalam online service Kingdom Celebration di Rock Ministry TV. Sebelum mengikuti ibadah online, ada beberapa hal yang harus Anda pastikan terlebih dahulu. Pastikan device atau gadget Anda sudah siap dengan kuota internet dan daya baterai yang cukup untuk mengikuti ibadah. Siapkan waktu khusus untuk mengikuti ibadah online tanpa gangguan. Belajarlah untuk fokus dan serius karena Anda sedang mengikuti ibadah, bukan sedang menonton ibadah. Warga Kerajaan Allah, selamat mengikuti ibadah online dengan penuh sukacita. God bless you. Haleluya, shalom. Saya belum dengar suaranya. Shalom. Haleluya. Berapa banyak yang bersemangat untuk memuji Tuhan. Jumpa padanya sore hari ini. Berikan tepuk tangan bagi Sang Raja kita. Mari kita bangkit berdiri, kita baca ayat firman Tuhan terlebih dahulu. Terambil dari 1 Petrus 3 ayat 8. Mari kita baca bersama-sama dalam 3, 2, 1. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Amin. Ketika keluarga kita dipulihkan, ketika keluarga kita diberkati, maka dimanapun kita berdiri, kita akan menjadi pengaruh. Tuhan, sore hari ini kami dedikasikan Tuhan, setiap pujian kami, yang kami naikkan Tuhan hanya bagi nama-Mu Yesus. Kami bawa segala persembahan kami Tuhan. Kami mau beri yang terbaik Tuhan. Kami mau setia sebab Engkau setia Tuhan. Kami siap untuk memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau hanyut di dalam kasih-Mu Yesus. Sebab Kau lebih dari harta Tuhan,
Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kami rindu Tuhan untuk selalu dekat-Mu Yesus. Ajar kami untuk setia Tuhan. Lebih dari harta, Kau segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia. Yes Lord. Yang ku perlu. Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan Yesus, yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Inilah janji kami Tuhan. Kami mau setia seperti Engkau setia Tuhan. Sebab Engkau tidak pernah meninggalkan kami Yesus. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan Yesus, yang kami perlukan. Dia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sorak-sorai hanya bagi-Mu Yesus, sebab Engkau setia Tuhan. Kami mau bermazmur bagi nama-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, untuk kesetiaan-Mu, untuk kebaikan-Mu Tuhan, bagi keluarga kami, Kau tak pernah tinggalkan, Yesus. Terima kasih. Mari kita naikkan syukur kita. Mari kita bawa sembah kita lebih lagi buat Tuhan, sebab Dia setia. Yesus, nama-Mu yang dipuji, nama-Mu yang dimuliakan, yang kami sembah Tuhan. Tiada yang lain Yesus, tiada yang lain. Segala pujian bagi-Mu, lutut bertelur dan lidah mengaku Tuhan, hanya Kau Allah kami. Tiada seperti nama-Mu, surga bumi sujud menyembah. Yesus, kami haus akan Engkau, curahkan Roh-Mu, curahkan Roh-Mu sekarang di tempat ini. Yesus, kami agungkan Engkau, kami tinggikan. Terima kasih, terima kasih. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Nyatakan. Yes. Yang kami perlukan Tuhan, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, Kau setia. Kau yang setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Naikkan sorak-sorai pujian hanya bagi nama Yesus, sebab Dia layak terima pujian. Yang siap memuji nama Tuhan, sama-sama katakan haleluya. Belum kedengaran, haleluya. Mari kita bernari buat Tuhan, sebab kasih-Nya nyata untuk kita semua. Kami datang bawa pujian bersama-sama, memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Say Gloria. Gloria, besar Tuhan di
bersama. Oh, satukan sorak kemenangan. Say Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segala. Nyanyi Gloria. Gloria, besar Tuhan. Yes, kami tinggikan Engkau. Gloria. Segala hormat kami hanya bagimu Tuhan. Inilah pujian kami. We give you glory. We give you honor. We give you praise for all that you are. We give you glory. We give you honor. We give you praise. Gloria. We give you glory. We give you honor. We give you praise for all that you are. We give you glory. We give you honor. We give you praise. Gloria. We give you glory. We give you honor.
Sudah capek? More, kata Goyanto, semangat. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Shalom warga kerajaan, setiap daripada kita pasti rindu dan ingin dipakai Tuhan, diurapi Tuhan menjadi kingdom influencer. Dan terutama saya berbicara pada para bapak di sini, sebab kita tahu untuk memberikan pengaruh di dalam keluarga, suatu pohon tidak lebih daripada akarnya, dan sebuah bangunan tidak lebih kuat daripada fondasinya. Dan fondasinya adalah para bapak-bapak. Firman Allah menunjukkan Kejadian 18, Tuhan berkata pada dirinya sendiri, masakan aku menyembunyikan dari Abraham apa yang akan kulakukan? Rencana Tuhan apa? Dari seorang tua seperti Abraham dan istri yang juga mandul, Tuhan membangun sebuah bangsa. Memang cara-cara Tuhan misterius, saudara ya. Dan Tuhan berkata bahwa Abraham harus memerintahkan. Perhatikan perkataan ini. Zawa itu istilah militer, ya. Seringkali kita mendengar sekarang jangan sikapnya seperti tentara, seperti militer. Anak-anak itu jangan diperintahkan. Sekarang tidak bisa, harus dihimbau, bahkan harus dituruti. No, cara untuk berhasil cuma satu. Seorang bapak harus menjadi pengaruh dalam keluarga lebih dahulu. Dan bulan ini kita berbicara pengaruh di dalam gereja, dalam komunitas, dan di sini berbicara kepada dunia. Dan perintahnya menarik sekali. Memerintahkan apa? Dipilih untuk apa? Diperintahkan pada keturunan itu dan semua yang tinggal di rumahnya. Untuk menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Dan sang jalan adalah Kristus. Dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Dan kita tahu bagaimana Tuhan itu Tuhan yang adil. Jarang sekarang khotbah tentang God is a just God. Kebanyakan tentang a good God. Dan kita melihat cara satu-satunya adalah mulai dari diri sendiri. Menarik sekali bahwa kalau menurut standar 1 Timotius pasal ketiga tentang penatua, diaken, dan diaken yaitu pelayan di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Maka syaratnya ini Abraham pun bisa nggak lulus. Sebab suami dari satu istri, ya. Dan saudaraku, firman Allah menunjukkan karakter itu diperiksa 9 hal. Tetapi kemampuan cuma satu, yaitu cakap mengajar, orang terhormat. Tidak boleh double tongue, tidak boleh bercabang lidah. Dan juga bisa menjaga rahasia iman, artinya tidak bocor mulut. Banyak orang tidak bisa dipakai karena bocor mulut. Gelas yang paling bagus terbuat dari kristal, kalau bocor juga nggak bisa dipakai, saudara ya. Harus diuji dahulu, bahkan tidak boleh orang yang baru bertobat. Seringkali kalau kita bicara tentang orang yang potensi, seringkali yaitu melihat yaitu achievementnya di dalam perusahaan, di dalam pencapaiannya. Tetapi Alkitab bicara soal karakter. Karunia, seperti saya ucapkan berulang kali, karisma can bring you to the top. But only character can keep you there. Demikian juga tentang istri-istri. Apa hasil seorang suami? Lihat istrinya, lihat anak-anaknya. Tidak bisa dikatakan yaitu pemberontak. Roh yang bekerja di dunia is a spirit of rebellion. Saya ketemu dengan banyak hamba Tuhan yang kelihatan hebat. Anak-anaknya tidak ikut Tuhan. Gimana seperti itu, saudara? Itu tidak mungkin. Sebab mengetahui pohon itu adalah dari buahnya. Ya toh? Firman Allah berkata, istri jangan pemfitnah. Menarik sekali, pemfitnah di sini adalah diabolos. Diabolos apa? Iblis, saudaraku. Ya, jadi orang suka memfitnah itu, Alkitab mengatakan itu diabolos, itu iblis. Dapat menahan diri, dapat dipercayai dalam segala hal. Yang dituntut dari kita supaya hamba Tuhan, supaya punya pengaruh adalah dapat dipercaya. God bless you warga kerajaan. Become kingdom influencer. Haleluya. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 mengatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Bagaimanakah pemahaman kita akan firman Tuhan ini? Jika kita membaca ayat ini hanya sekilas,
tanpa disertai dengan pengertian yang benar, maka seolah-olah jumlah banyak dan sedikit itu akan menjadi tolok ukur atau standar berkat Tuhan yang akan kita terima. Dan hal ini tentunya akan mempengaruhi motivasi kita di dalam memberikan persembahan. Bisa jadi juga kita mempunyai motivasi yang salah di dalam memberi, karena kita akan berpikir, saya harus memberi banyak, supaya nantinya diberkati banyak juga. Tetapi ayat tersebut tidak dapat diartikan seperti itu. Firman Tuhan yang tadi saya sampaikan, mengajarkan kepada kita satu sikap yang benar di dalam menabur. Yang dikehendaki Allah adalah, siapa yang menabur sisa, ia akan menuai sisa. Tetapi siapa yang menabur dengan kemurahan hati, ia akan beroleh kemurahan juga. Jadi bukan masalah banyak atau sedikitnya taburan yang kita berikan, tetapi Allah melihat sikap hati kita. Apakah kita melakukan dengan kemurahan hati seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kemurahan hati akan muncul ketika kita mengalami kemurahan dari Allah. Seperti kita ketahui bersama, bahwa Dia adalah pribadi yang begitu murah hati terhadap umat-Nya. Jadi, siapakah di antara kita yang tidak pernah mengalami kemurahan Tuhan? Nafas kehidupan yang kita nikmati saat ini pun merupakan bukti kemurahan Tuhan yang dilimpahkan atas setiap kita. Jadi kalau Allah yang kita sembah adalah Allah yang begitu murah hati terhadap anak-anak-Nya, akankah kita akan tinggal diam? Sebagai anak Tuhan yang tahu berterima kasih, sebagai anak Tuhan yang tahu mengucap syukur kepada Bapanya, kita juga bisa lakukan itu. Kita naikkan syukur kita ungkapkan melalui kemurahan hati ketika kesempatan untuk menabur itu datang kepada kita. Kita akan lakukan dengan kemurahan hati karena Allah telah bermurah hati kepada setiap kita. Warga kerajaan, berikan yang terbaik untuk Allah kita. Orang yang bermurah hati tidak akan memberikan sisa dari apa yang dia miliki. Tetapi orang yang bermurah hati akan mempersiapkan taburan yang terbaik karena itu merupakan persembahan bagi Allah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, buat berkat-berkat-Mu, buat kasih setia-Mu, buat kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu yang Tuhan sudah nyatakan pada kehidupan kami. Kalau saat ini kami diberikan kesempatan untuk menabur, kami mau lakukan dengan kemurahan hati kami. Kami mau berikan yang terbaik, karena Allah sudah memberikan teladan kepada kami. Engkau telah bermurah hati terlebih dahulu kepada setiap kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu sungguh nyata bagi kami dan keluarga kami Tuhan. Ajar kami melihat kebaikan-Mu setiap hari ya Tuhan. Sehingga kami bersyukur Tuhan untuk itu. Kami mau datang di hadirat-Mu Yesus. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani
Mari para umat Tuhan saya nyanyikan. Yes, kami mau datang Tuhan dalam satu kasih kami Yesus. Untuk mengasihimu, Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Katakan bersama. Yes Lord, kami mau melayani Engkau Tuhan, mengasihi Engkau Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan, bagi kami Engkau segalanya. Sekali lagi dengan segenap hati kita katakan bersama. Kami mau bersatu mengasihi-Mu Yesus. Kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, dan bersatu mengasihi. Yes. Kasih-Mu ya Tuhan.
mengasihi Engkau, memuliakan Engkau. Itulah kerinduan kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, kasih-Mu kepada kami tanpa batas. Kasih yang luar biasa itu Engkau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan malam hari ini kami mengambil keputusan bahwa kami dan seluruh keluarga kami datang kepada Tuhan. Hanya menyembah Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Bapa. Berbicara kepada kami Tuhan. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Leading as influencer in my family. Tadi kita sudah dengar di awal ya. Bagaimana kita memimpin, memberi pengaruh, membawa dampak bagi keluarga kita. Di tengah-tengah keluarga kita. 1 Timotius 3 ayat 4-5. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Saudara, surat Paulus kepada Timotius ini jelas ya. Dan di sini Paulus tahu betul bahwa dalam pelayanan itu mulai daripada keluarga, dimulai dari rumah tangga. Paulus tahu betul bahwa sebelum menjadi pemimpin di luar, di rumah tangganya dulu. Nah saudara, ini surat Paulus kepada Timotius untuk menentukan pemimpin jemaat harus tahu bagaimana memimpin keluarganya lebih dahulu. Ya. Bagaimana seorang pemimpin kehidupan sehari-hari di tengah-tengah keluarganya. Bagaimana kalau sudah terbukti, sudah terpercaya bisa memimpin, barulah bisa menjadi penilik jemaat. Dan saudara, kalau sebagai penilik jemaat saudara, lebih berat lagi saudara. Nah, bagaimana kita harus bisa menjadi pengaruh, bisa membawa dampak di tengah-tengah keluarga kita. Mari kita belajar. Yang pertama, kepala keluarga hidup bergaul dengan Tuhan. Kejadian 5 ayat 22-24. Dan Henoh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusalah dan ia memperanakkan anak lelaki dan perempuan. Dan Henoh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Saudara, Henoh ini tidak melewati kematian fisik. Ya, dia diangkat oleh Tuhan. Satu anugerah saudara. Mungkin suatu saat kalau saya atau saudara diangkat oleh Tuhan, itu luar biasa anugerah ya. Seperti Henoh, dia tidak melewati kematian fisik. Kenapa? Karena Henoh bergaul dengan Allah. Henoh berumur panjang saudara. Pada saat dia melahirkan Metusalah, dia punya anak Metusalah, umurnya udah 65 tahun. Dan kemudian dikasih umur lagi 300 tahun. Metusalah anaknya yang pertama umurnya 969 tahun. Panjang umur saudara. Jadi hidup bergaul dengan Allah, memberi dampak, membawa pengaruh di dalam keluarga, umurnya panjang. Memiliki hubungan yang dekat juga dengan keluarganya, dengan anak-anaknya dikatakan. Kemudian ia juga memperanakkan anak lelaki dan perempuan. Dan dalam kehidupannya, dalam rumah tangganya, Henoh terus bergaul dengan Tuhan. Membawa anak-anaknya datang kepada Tuhan. Sehingga mereka juga sama-sama memiliki umur yang panjang. Mari saudara, yang pertama bergaul dekat dengan Tuhan. Supaya kita memberi pengaruh, membawa dampak, pengaruh yang baik di tengah-tengah keluarga kita. Next slide. Gaya hidup yang bergaul dengan Tuhan, apa aja? Hidup beriman kepada Tuhan. Percaya firman dan janji Tuhan, menjaga kesalehan hidup. Ya, hidup kudus. Selanjutnya, kepala keluarga yang hidup bergaul dengan Tuhan, mengutamakan Tuhan. Ini saya dapat referensi dari outline khotbah ya.
memperhatikan dan melayani keluarganya, mengasihi istri dengan segenap kehidupannya, dan mengasihi anak-anaknya tanpa pilih kasih. Ini saudara yang harus dilakukan kepala keluarga sebelum dipilih dan dipercaya untuk menjadi pendidik jemaat. Dan Tuhan sudah tetapkan saya dan saudara, setiap dari kita adalah pemimpin, kepala, bukan ekor. Setiap dari kita juga mesti belajar menjadi berkat, membawa pengaruh di tengah-tengah keluarga kita. Nah, slide berikutnya, jangan lama-lama slide-nya karena ini berat ya. Tema tentang keluarga berat, saudara. Saya akui saya sendiri yang lebih dulu belajar, ini berat. Makanya jangan lama-lama, kasihan para kepala keluarga ya, para ayah, para suami. Tapi ini lebih berat lagi ayatnya, penilik jemaat. Ayat yang sebelumnya ya. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat. Suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Kemudian ayat 7, hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Saudara, saya bilang sama suami saya, waduh ini berat nih. Suami ini berat, kepala keluarga, bebannya berat. Tapi percayalah saudara, apa yang Tuhan sudah percayakan kepada para suami di tempat ini, para kepala keluarga, itu anugerah Tuhan. Kalau dipercayakan anak-anak, dipercayakan istri, keluarga yang ada di tengah-tengah kita, itu anugerah Tuhan. Jangan jadikan beban, jangan merasa berat, karena di situ Tuhan akan membuktikan kuasanya, kasihnya kepada kita. Ketika kita bergaul dengan Tuhan, ketika kita ada di tengah-tengah keluarga kita akan menjadi berkat. Walaupun berat saudara, jangan khawatir karena ada keluarga yang support, ada keluarga yang dukung, ada istri yang mendukung, ada anak-anak yang luar biasa yang akan menolong para kepala keluarga. Puji Tuhan. Kemudian saudara, yang kedua, makanya saya cepat aja saya bilang, ini berat saudara. Kalau terus slide ini tayang, saudara jadi wah senyumnya sudah mulai berkurang sedikit gitu, wah, berat gitu ya. Ayo saudara, yang kedua, kepala keluarga hidup takut akan Tuhan. Ya tadi bergaul, sekarang Mazmur 128 ayat 2-3. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Amin. Jangan khawatir saudara, karena para istri akan menjadi pohon anggur yang subur di tengah-tengah keluarga. Istri menjadi berkat di tengah-tengah keluarga. Istri membawa damai sejahtera, membawa kemakmuran, membawa berkat di tengah-tengah keluarga. Seperti pohon anggur yang subur saudara. Jadi di tengah-tengah keluarga, istri sebagai penolong, membawa damai sejahtera, berkat jasmani dan rohani berkelimpahan. Karena apa? Kepala keluarga takut akan Tuhan. Ya, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Anak-anak kita saudara akan menjadi kuat, kokoh. Mereka seperti pohon zaitun yang keluar tunas-tunasnya. Mereka akan menjadi generasi-generasi yang luar biasa. Mereka akan membangun keharmonisan keluarga lewat anak-anak kita saudara. Dan ini janji Tuhan. Miliki hubungan yang dekat, hubungan yang intim dengan keluarga, bangun hubungan yang harmonis, karena peran daripada istri dan juga anak-anak adalah membangun bersama-sama, membangun hubungan yang harmonis. Dan saudara, pohon zaitun melambangkan kekuatan, kekokohan, ya. Suatu saat ketika pada masanya, anak-anak bisa menjadi pelindung bagi orang tuanya. Ya. Kemudian di sekeliling meja, artinya apa? Memiliki hubungan yang dekat.
memiliki hubungan yang harmonis. Itu janji Tuhan, saudara. Maka berbahagialah saya dan saudara, orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan istri adalah mitra yang sejajar di dalam pernikahan. Berbagi tanggung jawab, bekerja sama dalam mengarungi bahtera rumah tangga, dalam menghadapi kehidupan. Mitra yang sejajar, bekerja sama, mengambil tanggung jawab, berbagi, ya, menjaga cinta, menjaga kesetiaan, melayani, membangun keluarga yang harmonis, makin kuat di dalam iman. Jadi jangan khawatir para ayah, karena ada istri yang mendukung. Ayah tidak sendirian, ada support di tengah keluarga. Bahkan Amsal 31 berkata, istri itu membuka mulutnya dengan hikmat. Lidahnya penuh dengan kata-kata yang membangun. Itu seorang istri. Pelitanya tidak pernah padam ketika malam. Dan dia mengulurkan tangannya untuk orang miskin. Dia menguatkan lengannya, menguatkan pinggangnya untuk menolong, menjadi berkat di tengah-tengah keluarganya. Dan suaminya dikenal di pintu gerbang ketika dia duduk dengan tua-tua negeri. Saudara, kalau ditanya, siapa itu ya? Oh, itu Koyanto itu. Siapa dia? Suaminya Cik Lingling. Itu loh hamba Tuhan di lembah pujian. Saudara, seorang istri yang penuh dengan hikmat, menolong keluarganya, menjadikan suaminya dikenal di pintu gerbang. Saudara, bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Mari, para istri, katakan kepada suamimu, pegang tangannya, aku mengasihi engkau. Aku mengasihi engkau. Dan para suami, bilang terima kasih istriku, terima kasih istriku gitu. Karena ada penolong ya saudara, puji nama Tuhan. Saudara, beberapa waktu yang lalu kita pernah mendengar berita yang viral ya saudara. Baru-baru ini seorang opa dan opa-oma yang umurnya 70 sampai 80 tahun meninggal tidak diketahui oleh anak-anaknya. Ya, sampai udah 4 hari dan tetangganya mencium bau yang gak sedap, tetangganya lapor ke polisi, didobrak dan opa-oma ini sudah meninggal. Nah, rupanya sebelum meninggal bersama-sama mereka meninggal ya, mungkin ada satu lebih dahulu gitu ya saudara. Nah, kenapa bisa tidak terjadi komunikasi? Ya, anak-anaknya sampai nggak tahu, sampai berita itu turun, berita itu viral, anak-anaknya masih tidak bisa dihubungi. Nah, baru saja kejadian kemarin juga saudara, seorang jemaat yang dulu berjemaat di tempat kita pindah ke gereja lain itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Tetapi istri dan anaknya masih beribadah di tempat kita dan putrinya cantik melayani. Sama juga saudara, tiba-tiba mendapat berita papanya meninggal sudah beberapa hari. Ya, sudah beberapa hari meninggal, sama tetangganya mencium bau kurang sedap, kemudian lapor polisi dan ditemukan sudah meninggal. Bagaimana komunikasi bisa terputus, saudara? Sudah beberapa hari. Nah, suami saya sempat memandikan karena sudah beberapa orang tidak sanggup, sudah tidak sudah hancur ya. Nah, itu kemarin dikuburkan. Saya pikir di sini saudara, tadi firman Tuhan kan berkata bahwa istrimu itu akan menjadi pohon anggur yang subur. Dan anak-anak kita tunas pohon zaitun di sekeliling meja kita. Sekarang kenapa tidak ada komunikasi? Seberapa besar amarahmu? Seberapa besar sakit hatimu?
sehingga tidak bisa melepaskan pengampunan itu. Sehingga harus pergi meninggalkan rumah bertahun-tahun, tidak kembali. Sampai ketemu keluarganya itu akhirnya dari nomor handphonenya, saudara, dari handphonenya yang terakhir dihubungi. Makanya saya bilang sama saudara, coba lihat di handphone istrimu atau suamimu, namamu siapa di situ, biar mudah dicari ya. Suamiku Koyanto, istriku Cik Lingling gitu ya. Jangan dipasang di situ suaminya ditulis Paspampres gitu ya. Mudah dihubungi. Saudara, mari bangun hubungan yang dekat. Bergaul dengan Tuhan dan juga membangun hubungan yang intim dengan keluarga kita. Ajak keluarga kita takut akan Tuhan. Nah, itu yang saya mau sampaikan, saudara, bahwa mari bangun keluarga yang harmonis. Building strong foundation. Next slide. Seorang pemimpin yang berpengaruh membangun fondasi keluarga yang kuat supaya berdampak. Karakter yang terbangun pada anak adalah pola asuh dari orang tuanya. Mau kemana generasi kita bawa? Mau jadi apa mereka ke depan? Itu bagian kita, orang tua. Di tengah-tengah keluarga kita mengambil bagian. Kalau kita mau generasi kita menjadi generasi yang militan, mari orang tua menjadi teladan. Seorang pemimpin yang berpengaruh membangun mezbah keluarga, memimpin keluarganya menyembah Tuhan, membaca, merenungkan, dan menjadi pelaku firman. Mari bawa keluarga kita, saudara. Mari bangun mezbah keluarga. Tadi saya cerita tadi pagi, suami saya ini, saudara, rajin sekali berdoa. Kalau pagi-pagi ajak berdoa, kalau malam mau tidur, mau istirahat juga ajak berdoa. Bahkan kalau mau makan, saudara-saudara itu ada di dalam doanya. Sampai satu kali saya komplain, sayang, ini kita doa makan, bukan doa syafaat ya. Semua disebut, saudara. Ayo bawa keluarga kita datang kepada Tuhan, bangun mezbah. Mungkin kita sibuk, tetapi ada skala prioritas. Tuhan mau keluarga kita bersama-sama menyembah Tuhan. Dan keluarga Kristen memiliki peran yang penting dalam membentuk karakter, nilai-nilai moral dan spiritual kepada generasi kita. Mungkin anak-anak milenial zaman sekarang ya, sudah enggak waktunya lagi sungkem kepada orang tua, mencium kakinya. Mungkin memang enggak, saudara, mungkin sudah enggak lagi. Budayanya sudah berbeda. Tetapi kedekatan, hubungan masih harus terjalin. Karena apapun yang terjadi buat generasi kita, itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Kalau saya ambil contoh sini, Imam Eli, saudara. Imam Eli itu seorang imam besar Israel di Silo. Ya. Bagaimana dia mendidik anak-anaknya itu Hofni dan Pinehas. Seorang imam yang tidak menjadi contoh, tidak menjadi teladan. Ketika anak-anaknya melakukan kejahatan, pembiaran, saudara, dibiarkan. Ya. Bahkan ketika orang-orang mau mempersembahkan korban bakaran, korban persembahan, daging yang belum dibakar, lemak-lemaknya belum terbakar, diambil dulu. Rakus, saudara, serakah. Dan ketika anak-anaknya berhubungan, mengganggu perempuan-perempuan, wanita-wanita penjaga kemah pertemuan, Imam Eli cuma bilang, kenapa kamu melakukan kejahatan itu? Kenapa kamu melakukan itu? Tapi Imam Eli tidak dengan keras mendidik. Tidak menghukum. Tidak memberikan punishment. Terlalu lembek ya, kepada anak-anaknya. Terlalu longgar menerapkan disiplin. 1 Samuel 2 ayat 12 dan 29 berkata demikian. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Mengapa ayat 29?
Mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku? Bahkan Tuhan menegur, saudara. Imam Eli lebih menghormati anak-anaknya daripada menghormati Tuhan. Tetapi berbeda lagi dengan Samuel. Next slide. Kita lihat 1 Samuel 2 ayat 26. Sama-sama saudara, Samuel juga ada di dalam pendidikan yang diserahkan kepada Imam Eli. Ya, sejak kecil diserahkan. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai. Baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Semakin besar, semakin disukai. Tetapi anak-anak Imam Eli sendiri semakin besar pula dosanya. Padahal di tangan yang sama. Mungkin Imam Eli terlalu sayang sama anak-anaknya. Dibiarkan, gak enak hati, kasihan. Ya, banyak alasan. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita mengajar anak-anak kita sedemikian rupa? Membawa mereka untuk takut akan Tuhan. Mendidik mereka dalam disiplin. Atau kita membiarkan karena terlalu sayangnya, terlalu mengasihi kita. Imam Eli kurang menyala, ya, kurang bergairah dalam mempertahankan kekudusan anak-anaknya. Tetapi Samuel dilatih sedemikian rupa oleh Imam Eli, ya, sehingga dia menjadi pemimpin yang luar biasa, menjadi pemimpin yang hebat. Kadang-kadang orang tua, saudara, mungkin juga saya pernah melakukannya, mungkin ada di antara kita. Kadang kita hebat, berkarisma ketika kita ada di luar rumah kita. Ketika ada di pekerjaan kita, ketika ada dalam pelayanan kita, di dalam masyarakat, kita terlihat hebat, terlihat berkarisma. Tetapi di tengah-tengah keluarga kita tidak menjadi contoh. Kita tidak memberi pengaruh yang baik kepada keluarga kita. Dan hari ini, sore hari ini mari kita pastikan nilai-nilai kerajaan Allah, gaya hidup kerajaan Allah sama, baik itu kita di dalam rumah atau kita di luar rumah. Dimanapun kita berada, kita memiliki gaya hidup yang sama. Memiliki takut akan Tuhan, menjaga integritas kita. Saudara, tidak ada satupun keluarga yang sempurna. Tidak ada seorang pun kepala keluarga yang sempurna. Tetapi yang ada, orang-orang yang takut akan Tuhan, anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Itu yang Tuhan janjikan kepada kita, saudara. Mari hari ini apa yang sudah kita lakukan terhadap keluarga kita? Apakah kita sudah memberi dampak kepada mereka? Mempengaruhi mereka untuk beribadah kepada Tuhan? Begitu banyak hari-hari ini pengajaran-pengajaran yang luar biasa di luar sana. Yang cuman menyenangkan daging kita. Satu survei mengatakan bahwa anak-anak ada yang datang beribadah cuman karena takut gak dikasih uang saku, saudara. Karena orang tuanya pelayanan di gereja sehingga malu kalau anaknya gak datang ke gereja. Tetapi bukan karena kerinduannya datang kepada Tuhan. Bahkan yang ekstrim, mereka mengaku tidak percaya firman Tuhan. Karena anak-anak milenial, anak-anak di usia ini, mereka katakan firman Tuhan sudah gak relate katanya, saudara. Pengajaran-pengajaran di luar yang menyesatkan, mudah diakses. Ya, gadget, handphone, mari saudara kita covering anak-anak kita, keluarga kita, supaya mereka tetap memiliki iman percaya satu-satunya penolong, penebus, juru selamat, hanya Yesus Kristus Tuhan. Saudara, mari kita saksikan video singkat berikut ini. Bukan kita harus mencontohnya, tetapi biarlah ini menginspirasi kita. Multimedia, lighting silakan, redup. Okay. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome, the smartest,
the most clever, the kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he's not tired. He lies that he's not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me. Haleluya. Mari saudara kita bersyukur untuk apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur keluarga yang dipercayakan. Mari kita mendedikasikan yang terbaik untuk generasi kita, saudara. Efesus 5 ayat 23 sampai 25. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Dan para suami, saya bilang tadi jangan khawatir karena ada istri sebagai penolong. Karena ada istri yang mendukung kepala keluarga, menjalankan, mengarungi bahtera keluarga, bahtera rumah tangga. Dan Allah menyerahkan tanggung jawab kepada suami untuk menjadi kepala dari istri dan keluarganya. Menjadi teladan bagi anak-anaknya. Mendatangkan sikap hormat dari istri dan anak-anaknya. Saudara, anugerah yang luar biasa yang dipercayakan kepada para suami sebagai kepala keluarga. Ya. Kemudian orang tua sebagai teladan dalam memimpin dan membimbing. Orang tua jadi teladan, saudara. Supaya apa? Supaya di tengah-tengah keluarga ada yang menjadi panutan, ada yang dicontoh. Bahkan sejak zaman perjanjian lama, orang tua sudah terikat kepada komitmen bertanggung jawab membawa keluarganya menyembah Tuhan. Mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anaknya. Kita baca Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Artinya apa, saudara? Kita tidak pernah lelah, tidak boleh jemu-jemu untuk
mendidik generasi kita, anak-anak kita. Kapanpun waktunya, di mana saja ketika kita ingat, ketika kita bahkan berbaring pun, bahkan dalam perjalanan pun, mari kita menceritakan kebenaran firman Tuhan, membawa anak-anak kita takut akan Tuhan. Dan terus menerus saudara, mengajarkannya berulang-ulang. Kapan saja, jangan pernah lelah para orang tua, terutama ayah sebagai pemimpin. Ya. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Seperti yang Yosua lakukan. Yosua adalah pemimpin yang bisa kita jadikan teladan. Dia membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Dia mengambil keputusan yang benar untuk membawa keluarganya, semuanya beribadah kepada Tuhan. Dan mari kita pastikan hari ini bahwa kita, seluruh keluarga kita bawa datang kepada Tuhan. Ya. 2 Timotius 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ini yang Paulus katakan kepada Timotius, saudara. Timotius ini adalah anak rohani Paulus. Bahkan sebelum Timotius bertemu dengan Paulus, Timotius sudah mendapat teladan daripada neneknya dan daripada ibunya. Iman yang sama menurun kepada Timotius. Dan ini membuktikan saudara bahwa di tengah-tengah keluarga ada orang-orang yang menjadi contoh. Ada pemimpin yang bisa diikuti, yang menjadi teladan. Ya. Bahkan neneknya dan ibunya sudah memberikan teladan iman. Keluarga Kristen adalah dasar pendidikan yang pertama bagi anak. Ya, keluarga memiliki pengaruh yang besar bagi generasi kita. Karena kita, keluarga mengambil bagian dalam pendidikan anak-anak kita. Saudara, kita tidak bisa mengawasi anak-anak 24 jam, benar. Tetapi pendidikan yang pertama itu di dalam keluarga. Ya. Mereka, anak-anak kita sekolahkan sesuai dengan umurnya. Mulai TK, SD, SMP, SMA dan selanjutnya. Kemudian mereka dapat pendidikan rohani. Mulai dari roki, roket, kegisi, sampai ke dewasa. Mari kita arahkan mereka sesuai dengan umur. Supaya mereka takut akan Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Dan anak, istri, suami saya katakan tadi itu anugerah daripada Tuhan. Kalau kita dipercayakan artinya kita orang-orang yang luar biasa. Kita terpilih karena dipercayakan mereka di dalam keluarga kita. Dan saya percaya janji Tuhan. Saya imani bahwa anak cucu akan perkasa di bumi. Mereka akan diberkati. Slide berikutnya. Next slide. Nah saudara, ini anak saya. Kalau saya mau bersaksi saudara, pasti keluarga dekat saya. Anak saya atau suami saya, adik atau saudara-saudara saya ya. Kalau saya menyaksikan anak-anak saudara, ada yang komplain nanti ya. Ini anak saya saudara, Louis, pada saat masih dalam kandungan ya. Saya sudah gembala komsel waktu itu, saya sering ajak berdoa, memuji Tuhan. Ya. Ketika saya menyampaikan firman, dia nendang-nendang perut saya saudara, dari dalam.
Dan ketika dia sudah lahir, saya ajak komsel, anaknya tenang saudara. Puji Tuhan saudara. Ini teman saya bilang, anak saya namanya Louis juga saudara. Nah, dia itu anaknya tenang. Teman saya bilang, ini anak ini istimewa ya. Ini anak istimewa dan dia begitu tenang. Kalau yang lain nangis, teriak-teriak, berjalan ke sana kemari, berlari-lari. Anak saya itu cuma duduk di pangkuan saya tenang. Sampai pujian penyembahan selesai, sampai firman Tuhan selesai. Itu saudara. Anaknya tekun. Sampai dia bersekolah, dia ikut sekolah minggu. Ya dulu namanya masih sekolah minggu. Nah, di sini ada gurunya, ada di sini. Dia tidak lari-lari. Kalau kadang kita lihat anak-anak ngomong pamitnya sekolah minggu. Tapi mereka tidak di dalam ruangan. Gitu. Nah, anak saya ini tekun saudara. Waktu SD, SMP, ya. SD saya ingat SD. Ada temannya yang fisiknya lebih besar dari dia. Satu kelas tapi lebih besar, dia tinggi besar. Nah saudara, anak saya kan kecil kayak mamanya gini saudara. Mamanya kecil ya, anaknya juga kecil. Nah dia bilang ada satu temannya suka usil, suka ganggu dia. Kadang-kadang dia dipukul, mungkin maksudnya bercanda. Tetapi karena dipukul pakai jaket katanya, suka pakai jaket gitu. Tapi sakit. Kemudian suka injek kaki. Dia bilang, suatu kali dia ngomong gini. Mama, Louis tahu sekarang nih. Kalau dia datang, anak itu pasti mau injek kaki. Makanya kakinya itu dimundurin di sepatu. Sehingga yang keinjek itu ujungnya. Ada aja caranya dia. Nah itu tapi saya kaget saudara. Dia cerita langsung saya kaget. Dia dibully, dia dikerjain sama temennya. Saya langsung bilang, jangan berteman sama dia. Berteman sama yang lain, masih banyak orang. Tahu saudara jawabannya? Mama Tuhan Yesus saja mengampuni orang yang berdosa. Mama pendeta loh, kok mama bilang gitu? Saya tertempelak saudara. Saya bilang, kadang-kadang anak-anak kita bisa menolong kita juga. Bisa mengingatkan kita. Dan satu kali, waktu saya sama anak saya pada kesempatan kita pergi ke Israel saudara. Itu kan naik pesawat berjam-jam. Sempat transit itu sekitar 5-6 jam. Di bandara itu kursi-kursi dijajar gitu ya. Dia tidur itu tenang saudara. Dia cuman gini tidur. Anak-anak yang lain berlari ke sana kemari. Di dalam pesawat berjam-jam itu juga tenang. Padahal saya udah kaki ke sana, kaki kemari. Kepala udah gak enak sekali, gak nyaman banget saudara karena lama sekali. Dan barengan sama anak saya itu ada anaknya orang itu kejepit tangannya. Gak bisa dilepas di kursi. Dan teman saya bilang anak ini istimewa. Dia tekun saudara. Hari gini anak milenial zaman sekarang. Dia saudara masih ikut komsel, masih mencatat firman Tuhan. Kalau dia istirahat saya lihat di pembaringannya. Catatan-catatan firman Tuhan dikumpulin bukunya sampai bertumpuk-tumpuk. Mungkin ada PR dari gembala komselnya atau dari pembina roketnya saudara ada PR mungkin. Tapi dia tekun kerjakan. Mungkin anak-anak generasi sekarang dia lebih memilih gadget. Dia lebih memilih main game. Tetapi anak ini saudara. Ya bagaimana dia cinta kepada Tuhan. Bahkan ketika SMP anak saya tidak pernah minta uang saku. Uang sakunya dikumpulkan suatu kali izin sama saya. Louis pengen kasih uang ini untuk anak asuh. Jadi dia punya anak asuh saudara. Dan uang jajannya diminta untuk dikirimkan sempat beberapa lama saudara. Satu kali dikirim ini loh fotonya anak asuh. Dia masih umur belasan tahun saudara waktu itu. Nah bagaimana orang tua mendidik anak-anak menjadi takut akan Tuhan. Nah ini saya lupa slide-nya. Saat ini saudara dia sedang praktek, ini yang pertama kali dia dapat tugas dari dokter seniornya, dokter spesialisnya. Dia menjahit ini yang ibu yang habis melahirkan, dia bilang, dia laporan sama saya, "Mah, ini operasi yang pertama, Louis jahit dengan rapi dan dia dapat jempol dari dokternya." Saya bilang luar biasa Louis. Ya ini Louis harus tekun, dia dapat appreciate, dapat jempol, bahkan
dari dokter spesialisnya, dari luar saudara. Penghormatan tidak hanya di dalam, tapi pada masanya anak-anak kita akan menjadi berkat di luar sana. Saudara, seberapa taat anak-anak kita, seberapa takut anak-anak kita akan Tuhan, tergantung dari orang tuanya, tergantung dari bapaknya menjadi contoh. Dan penentu masa depan generasi adalah kita orang tuanya. Khususnya adalah kepala keluarga, seorang ayah. Mari saudara, saya dan kita semua, mari terus berjuang di tengah-tengah keluarga kita. Menjadi kepala keluarga yang hidup takut akan Tuhan. Menjadi teladan, memberi pengaruh yang baik kepada anak-anak kita. Untuk nama Tuhan semakin dipermuliakan. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Sore hari ini sungguh kami diberkati Bapa. Terima kasih Engkau sudah mempercayakan anak-anak yang baik. Terima kasih Engkau sudah mempercayakan istri, suami, bahkan keluarga besar dan orang-orang yang Kau percayakan ada di dalam rumah kami. Mampukan kami Tuhan, kuatkan kami Tuhan, untuk kami menjadi terang, menjadi teladan, menjadi contoh di tengah-tengah keluarga kami. Mari saudara, kalau engkau suami atau istri, engkau anak-anak, peluk suamimu, istrimu, anak-anakmu, pegang tangannya. Mereka yang dipercayakan di tengah-tengah keluargamu. Kasihlah mereka. Tuhan sudah mempercayakannya. Dan Tuhan punya rencana yang besar atas keluargamu. Terima kasih Tuhan, Engkau melihat Tuhan. Engkau melihat para keluarga di tempat ini. Engkau melihat para pemimpin. Engkau melihat para ayah, istri bahkan anak-anak Tuhan. Kepala keluarga spesial pada mereka. Teristimewa bagi mereka yang memimpin keluarga. Kami melepaskan damai sejahtera atas mereka Tuhan. Kemampuan, kekuatan, hikmat yang daripada surga. Kemampuan yang daripada Roh Kudus itu turun atas mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kemampuan yang daripada Engkau itu Tuhan menguatkan kami. Bila kami boleh membangun keluarga yang kokoh, yang kuat. Yang tidak mudah goyah. Yang tidak mudah dihancurkan oleh iblis tipu daya mereka. Tidak mudah diganggu oleh persoalan-persoalan dunia. Tetapi semakin hari kami semakin kuat, semakin kokoh. Dan membawa keluarga kami datang kepada Tuhan. Takut akan Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan. Dan biarlah setiap kami, keluarga kami boleh menjadi terang, menjadi teladan, menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Kami sudah selesai mendengar kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya kami sudah diberkati lewat perkataan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan, terima kasih Bu Fenty untuk sharing firman-Nya. Kami semua sudah terberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mendapat kesempatan untuk menerima perjamuan kudus. Mari kita siapkan diri kita masing-masing. Ya, kita pastikan bahwa kita semua, saudara semua sudah menerima roti dan anggur. Dan yang belum terima silakan angkat tangan, Asyir akan membantu. Dan perjamuan kudus ini diperuntukkan untuk mereka yang sudah dibaptis, anak-anak belum boleh mengambil yang dulu. Nah, kalau sudah semua, kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita menerima perjamuan kudus ini dengan pengertian yang benar. Yang pertama, bahwa perjamuan kudus ini adalah perjamuan dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, penyataan kasih Tuhan kepada orang yang berdosa. Kemudian kita menerima perjamuan kudus ini dengan sikap hati yang benar. 1 Korintus 11 ayat 28 mengatakan,
Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Kita percaya bahwa tidak ada lagi kepahitan, tidak ada lagi kemarahan, kekerasan hati maupun ragi kemunafikan di dalam diri kita. Supaya ketika kita menerima perjamuan kudus itu, kita mendapatkan berkat dari Tuhan sepenuhnya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, di dalam nama Yesus kami sungguh mengucap syukur buat kesempatan ini untuk kami bisa menerima perjamuan kudus tubuh dan darah-Mu yang sudah membebaskan kami, menebus kami. Sebagai orang yang berdosa, Engkau mengasihi kami, Engkau membebaskan, menebus kami dengan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau sucikan dan kuduskan roti dan anggur ini Tuhan, supaya berkat Tuhan menjadi sempurna. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara yang dikasihi Tuhan, percayakah kita bahwa roti yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan anggur ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percaya kita bahwa anggur yang kita angkat tinggi, yang atasnya kita ucap syukur, adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Kita letakkan cawan. Mari kita ucapkan syukur, ya Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat korban dan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya Engkau sudah layakkan kami untuk menerima berkat-berkat-Mu. Engkau sudah tebus kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan cinta-Mu di dalam hidupan kami. Kami boleh datang berdiri di hadapan Engkau pada sore, dari pagi sore sampai malam hari ini. Kami boleh menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami diperlengkapi dengan kebenaran firman yang Tuhan sudah utus hamba-Mu, Ibu Pendeta Muda Fenty, yang sudah menyampaikan secara lugas buat kami. Sangat jelas firman-Mu. Diami firman-Mu Tuhan lewat persekutuan Kudus-Mu, supaya dimanapun kami berada, kami menghidupi firman-Mu. Buat kami berhasil Tuhan, sebab hanya Roh Kudus-Mu yang membuat kami berhasil menjalankan seluruh firman-Mu yang kami terima pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami teringat untuk para penetua kami, kiranya berkat umur panjang, kesehatan, kekuatan, pengajaran, pewahyuan turun atas hidup mereka. Dimanapun mereka berada, biarlah selalu menjadi panutan, teladan, bahkan seluruh para gembala, wilayah gembala cabang di seluruh Indonesia dalam Rock Ministry ini. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pulang dan terimalah segala berkat yang sempurna Bapa Surgawi, kasih sayang dan cinta daripada Roh Kudus,
menyertai kita mulai malam ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.